Silakan Ibu Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Pak Abu Bakar selaku coach, yang saya hormati Pak Rian selaku penguji, dan Pak Amiruddin selaku mentor hari ini terkait proses ujian seminar yang pertama atas nama Ibu Ika Yunita Pratiwi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Pak Abu Bakar untuk memandu kegiatan seminar pada hari ini. Kepada Bapak dengan hormat saya silakan. Ya, terima kasih Ibu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pagi ini dalam keadaan sehat walafiat untuk memulai seminar pertama rancangan aktualisasi Bapak Ibu adik-adik dari angkatan 72 Latsar Kabupaten Parigi Motong, khususnya di kelompok 2. Saya banggakan Pak Kabid selaku mentor Pak Rian, sekaligus juga Ustadz kita ini. Siap. Ya, terima kasih Pak kehadirannya. Yang saya juga hormati Pak Amiruddin selaku mentor. Terima kasih sudah bisa hadir. Dan juga Saudari Ika sebagai peserta yang akan menyampaikan rancangan aktualisasinya sebentar lagi akan ditayangkan. Perlu saya sampaikan bahwa waktu tayang itu digunakan sesingkat-singkatnya antara 10 menit ya, sampai dengan 15 menit paling lama, tapi lebih cepat lebih bagus. Yang penting informatif untuk bisa didiskusikan dan diberi masukan-masukan oleh Bapak penguji. Terima kasih Bu Dian sudah memfasilitasi pertemuan seminar ini. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada Ika Yunita Pertiwi. Rancangan aktualisasinya yaitu penyusunan buklet tentang pengusulan bantuan swadaya di Kabupaten Parigi Motong. Silakan, bisa dimanfaatkan waktu sesingkat-singkatnya dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian selaku host atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan laporan rancangan aktualisasi. Yang terhormat Bapak Abu Bakar Al-Madali SE MSI selaku coach dan moderator. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji. Dan yang terhormat Bapak Amiruddin SHST selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Ika Yunita Pertiwi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Parigi Motong, Angkatan 72 tahun 2021. Pada pagi ini, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan laporan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Buklet Mekanisme Pengusulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau yang biasa disingkat dengan BSPS. Yang melatar belakangi rancangan aktualisasi saya bermula dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Perlan nomor 1 tahun 2021, setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelatihan dasar kepada calon pegawai negeri sipil. Salah satunya adalah dengan menyusun rancangan kegiatan aktualisasi, dan kegiatan pelatihan dasar ini diharapkan mampu menumbuhkan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian latar belakang dari rancangan ini melihat kondisi saat ini khususnya di Kabupaten Parigi Motong, masih adanya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni, di mana masyarakat ini tergolong masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mewujudkan hunian layak huni bagi masyarakatnya. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu melalui program bantuan perumahan, bantuan rumah swadaya atau yang biasa disingkat dengan BRS, dan bantuan stimulan perumahan swadaya atau yang biasa disingkat dengan BSPS. Intinya kedua bantuan program perumahan ini sama-sama bertujuan untuk memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni. Tetapi kedua program ini memiliki perbedaan di mana instansi yang melaksanakannya dan juga sumber dananya. Program BRS dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Parigi Motong dengan sumber dana APBD melalui sumber dana DAP, sedangkan program BSPS dilaksanakan oleh Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sulawesi III, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian, kondisi saat ini juga, pengusulan BSPS yang bisa diajukan melalui aplikasi SIBaru, pada kenyataannya di Kabupaten Parigi Motong dari 23 kecamatan yang terdiri dari 283 desa, hanya 64 desa yang mengusulkan bantuan stimulan perumahan swadaya. Jika dipresentasi, nilai ini hanya 22%, yang artinya di bawah dari 50%. Salah satu faktor yang menjadi kendala kenapa hal tersebut bisa terjadi, karena yang pertama, aplikasi SIBaru ini merupakan aplikasi yang baru dalam pengusulan BSPS, kemudian belum ada juga media informasi pengusulan BSPS itu sendiri. Selanjutnya, identifikasi isu. Selama saya bertugas di Dinas Perumahan Kabupaten Parigi Motong, kurang lebih 2 tahun, ada beberapa masalah atau isu yang saya cermati. Yang pertama, kurang efektifnya informasi terkait mekanisme pengusulan program BSPS. Yang kedua, kurang optimalnya pendataan rumah tidak layak huni. Yang ketiga, belum optimalnya pendataan backlog. Dan yang keempat, belum tersedianya pengelolaan basis data perumahan yang akurat. Setelah dianalisis menggunakan metode APKL dan Fishbone, ditemukan isu prioritas, yaitu kurang efektifnya informasi terkait mekanisme pengusulan program BSPS. Dampak apabila isu ini tidak segera ditangani atau dicarikan solusinya adalah dengan tidak tuntasnya permasalahan rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Parigi Motong.
melihat jumlah RTLH di Kabupaten Parigi Motong saat ini berjumlah 11.493 unit, ditambah lagi permasalahan persentase pengusulan yang hanya 22%, sehingga realisasi bantuan perumahan ini nantinya akan lama, sehingga permasalahan RTLH tidak akan tuntas. Uraian kegiatan, aktualisasi, isu yang diangkat yaitu kurang efektifnya informasi terkait mekanisme pengusulan BSPS, gagasan penyelesaian melalui penyusunan buklet mekanisme pengusulan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Adapun rencana kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan terbagi menjadi 4 kegiatan. Kegiatan pertama adalah kegiatan persiapan, kegiatan kedua mencari referensi buklet, kegiatan yang ketiga penyusunan buklet, kegiatan yang keempat publikasi di lingkungan eksternal. Kegiatan 1 yaitu persiapan terbagi menjadi 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan koordinasi dan diskusi dengan mentor untuk meminta saran atas kegiatan rancangan aktualisasi. Yang kedua, mempelajari aplikasi Sibaru. Dan yang ketiga, melakukan koordinasi dengan tim Sibaru provinsi. Kegiatan yang kedua yaitu penyusunan buklet, terbagi menjadi 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyusun isi informasi buklet. Yang kedua, menentukan tema desain. Dan yang ketiga, menentukan layout isi buklet, di mana output untuk hasil dari kegiatan ini itu adalah draft isi, desain, dan layout. Kemudian tahapan kegiatan keempat, melakukan koordinasi dengan mentor dan coach terkait hasil penyusunan buklet. Oh, maaf Pak. Dan yang terakhir, proses pencetakan buklet. Kegiatan keempat adalah kegiatan publikasi di lingkungan eksternal, di mana buklet yang telah tercetak nanti akan disebarkan ke beberapa desa yang menjadi sampel dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor. Yang kedua, membuat surat keluar untuk pemberitahuan kepada pemerintah desa terkait kegiatan menyebarkan buklet, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak desa, membagikan hard file buklet di desa, dan yang terakhir, membagikan soft file buklet di grup WA pengusulan BSPS. Demikian rancangan aktualisasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ika yang sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Namun demikian, saya memberi kesempatan kepada Pak Mentor untuk memberikan dukungan dan penguatan terhadap apa yang akan dilakukan 1 bulan ke depan. Silakan Pak Amiruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Amiruddin mendengung. Kalau Bapak satu ruangan tidak apa-apa pindah ke tempatnya Ika.
atau Ika dimatikan dulu sementara, Pak Amirudin yang buka. Bisa ditukar gitu. Di unmute sama Ika, sama Pak Amirudin di mute. Di mute Pak Amirudin, di mute. Bu Ika mungkin bisa bantu. Ika dibuka dulu, di mute suaranya sama Pak Mentor. Terima kasih. Nah, sudah, oke. Bisa dimulai Pak? Iya. Sudah jelas. Oke. Silakan Pak. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan judul yang rencana akan diangkat oleh adik kita ini, itu menurut saya sangat besar harapannya untuk membantu di dalam kegiatan, terutama kegiatan kita di Dinas Perumahan yang ada kaitannya dengan balai penyediaan perumahan yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Memang benar apa yang disampaikan tadi oleh saudara Ika, bahwa tahun-tahun sebelumnya itu kami sedikit mengalami kurangnya tidak efektivitasnya informasi terkait dengan usulan-usulan yang akan disampaikan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Karena pada saat itu memang koordinasi dengan kita di kabupaten sedikit agak miss. Kenapa? Sebab belum adanya satu sistem yang bisa koordinasi antara kabupaten dengan pusat, sehingga pada saat itu banyak beberapa desa atau beberapa masyarakat yang memang benar-benar belum memahami dan belum mengetahui bagaimana proses atau prosedur yang sebenarnya yang harus kita lakukan, sehingga ada connecting antara pusat dalam hal ini sebagai sumber pendanaannya, kemudian kami di Parigi Motong khususnya untuk penyediaan perumahan ini sebagai koordinasi dengan balai penyediaan perumahan yang ada di provinsi. Namun dengan adanya sistem yang nantinya akan digunakan sebagai media informasi atau media penghubung antara masyarakat dengan pemberi dana, itu akan memberikan harapan yang sangat baik, sehingga setiap setiap masyarakat yang akan mengajukan permohonan untuk bantuan peningkatan kualitas atau pembangunan rumah baru itu selalu terconnecting dengan kami yang ada di kabupaten. Kenapa? Sebab semua persyaratan-persyaratan juga yang dipersyaratkan untuk kegiatan ini semuanya juga melalui persetujuan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, terutama terkait dengan usulan-usulan yang harus ditandatangani oleh Bupati, kemudian dengan berkembangnya aplikasi, juga bahkan ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dibutuhkan yang tidak terlepas dari eksistensi kami yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Jadi dengan diangkatnya permasalahan ini atau judul yang dilaksanakan oleh salah satu peserta untuk prajabatan ini, itu kami sangat memberikan harapan yang besar, terutama harapan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Parigi Motong untuk bisa mendapatkan informasi yang baik dan mendapatkan prosedur yang baik untuk bisa melaksanakan permohonan-permohonan
terutama dalam peningkatan rumah yang tidak layak huni yang menurut saya di Kabupaten Parigi Motong ini masih sangat besar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amiruddin yang memberikan dukungan penguatan terhadap rancangan aktualisasi Saudara Yunita. Yang kesimpulannya, kenapa dana yang tersedia banyak, tapi yang bermohon sangat sedikit, cuma 25%. Yang biasanya itu diketahui uang banyak, permohonan lebih banyak, sehingga bingung gimana caranya melayani. Ini terbalik. Maka muncullah ide gagasan ini, namun tentu saja apa yang dilaksanakan dalam 1 bulan ini untuk lebih memperlancar, lebih maksimal, kita beri waktu kesempatan kepada Bapak penguji memberikan pertanyaan, saran, ataupun juga klarifikasi, nanti lebih memaksimalkan upaya dari saudara peserta IKA Yunita. Ya, oleh karena itu saya persilakan Bapak penguji, barangkali bisa di stop share screen-nya ini, biar Bapak penguji maksimal menggunakan waktunya. Silakan Ika di stop dulu bahan tayangnya. Ya, nanti diminta Bapak penguji kalau memang perlu di-share kembali, silakan. Silakan Pak penguji, Ustadz kita Pak Rian. Nah, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Abu Bakar sebagai coach, sebagai guru kita di BPSDM. Artinya Ibu Ika Yunita, kita satu guru, satu ilmu. Cuma beda mata pembelajaran saja. Kita sama-sama berguru di orang yang sama dengan Pak Abu. Selanjutnya yang kami hormati Pak Amiruddin. Terima kasih banyak Pak Amiruddin sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami semua di sini dalam rangka rancangan aktualisasi dari Ibu Ika. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari mentor. Kenapa? Karena mentor yang paling mengerti substansi apa yang disampaikan oleh Ibu Yunita. Kalau saya pribadi, saya tidak mengerti. Saya bukan sarjana teknik, saya bukan orang perumahan. Kemudian, mentor yang paling tahu kondisi di lapangan seperti apa. Dan terakhir, mentorlah yang akan menyaksikan sendiri pelaksanaan aktualisasi Ibu Yunita ini nantinya di lapangan. Oleh karena itu, peran dan kedudukan mentor ini sangat penting dalam pelaksanaan Latsar. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Dian sebagai host yang sudah memfasilitasi kita semua sehingga acara ini bisa berjalan lancar. Terima kasih banyak Bu Dian. Berikut Ibu Yunita. Bu Yunita, apa kabar Bu Yunita? Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah. Sama Pak, lihat Pak Abu di sini juga alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Pak Amiruddin luar biasa memberikan statement penguatan yang disampaikan oleh Ibu Yunita. Ibu Yunita menyusun rancangan aktualisasi dengan mengambil judul penyusunan buklet mekanisme pengusulan bantuan stimulan perumahan swadaya. Saya tadi coba cari-cari di Google, ini buklet ini apa? Saya dapatkan pengertiannya, buklet itu biasanya digunakan perusahaan untuk membuat rincian produk yang diproduksi. Nah, sekarang supaya kita satu persepsi semua, buklet yang Ibu maksud ini buklet seperti apa? Silakan Bu Ika. Ya, terima kasih Pak. Buklet yang nantinya akan saya susun nantinya berisi informasi terkait mekanisme pengusulan BSPS. Di halaman-halaman pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian bantuan BSPS itu apa. Bisa dimatikan dulu, di mute, di unmute sama Pak Amiruddin. Supaya suaranya tidak... Oke, silakan. Ya. Maaf Pak. Kemudian setelah saya menjelaskan,
secara singkat apa itu bantuan perumahan stimulan perumahan swadaya. Kemudian saya akan menjelaskan juga sedikit mengenai syarat masyarakat yang dapat menerima bantuan ini sendiri apa. Kemudian setelah itu baru saya akan menguraikan mekanisme pengusulannya mulai dari dokumen yang dibutuhkan. Volumenya mungkin bisa diturunkan sedikit ya, mendengung dia. Siapa? Ya. Saya lanjut, Pak. Ya. Kemudian saya akan menguraikan mekanisme pengusulannya mulai dari dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan serta cara pemerintah desa untuk mengisi formulir yang namanya formulir RTLH. Demikian, Pak. Oke, baik. Bu Yunita, secara teknis manfaat dari buklet ini nantinya apa? Kemudian harapannya apa dengan buklet ini? Secara teknis manfaatnya untuk dinas perumahan, terlebih untuk staf yang menangani pengusulan melalui aplikasi SIBaru ini tentunya akan mempermudah kegiatannya, Pak. Karena yang sekarang ini kita lakukan, kita harus mencari dulu ke desa datanya, karena desa belum menyiapkan. Tapi nanti dengan adanya buklet ini, desa sudah tahu apa saja yang dibutuhkan, jadi pada saat penginputan, pengusulan, data yang diperlukan sudah tersedia. Kemudian untuk desa sendiri, manfaatnya itu dapat mengurangi rumah tidak layak huni yang ada di desa masing-masing melalui pengusulan yang akan dilakukan nantinya, Pak. Yang diterangkan tadi ada enggak dalam laporan? Manfaatnya, Pak? Manfaatnya? Dalam laporan ada, Pak. Tapi dalam paparan tadi saya tidak jelaskan. Ya. Dalam laporan pun saya kira terbatas juga. Saya kira nanti tinggal ditambahkan laporan manfaat ini kan untuk petugas, terus untuk masyarakat juga. Ternyata ini bukan hanya untuk petugas, kemudian mencari, oh ini layak huni, tapi ternyata ini juga bisa dipakai oleh masyarakat. Ini loh informasi ketika mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya. Baik, saya tidak akan berlama-lama dengan substansi. Saya ingin masuk ke proses. Yang pertama, Ibu Yunita sudah menggunakan alat untuk menganalisis bahwa yang kita cari ini memang betul-betul isu. Alat yang digunakan itu APKL ya? Iya, Pak. Ya, APKL biasanya ditetapkan isu dulu, kemudian dipakai alat bantu APKL, kemudian disaring pakai USG. Pakai USG tidak? Tidak, Pak. Langsung ke fishbone berarti untuk mendapatkan prioritas penyebab. Iya, Pak. Baik. Di dalam laporan ini yang pertama, semua alat analisis yang digunakan itu bukan hanya dinarasikan, tetapi dimuat dengan tabel perhitungannya, prosesnya. Siap, kan Pak. Pasti ketika menggunakan APKL pasti ada hitung-hitungannya. Siap, Pak. Ya, masukkan saja ke dalam laporan. Kemudian USG juga seperti itu, yang ada gambar tulang ikannya. Ketika ingin mencari penyebab masalah juga langsung dibuatkan tabel fishbone-nya, gambar fishbone-nya, kemudian dengan narasinya sampaikan di situ sehingga didapatkan penyebab prioritas. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah keterkaitan antara isu yang kita ambil dengan pembelajaran kita di agenda 3. Bisa kedengaran suara saya, Bu Yunita? Bisa, Pak. Jelas. Tunggu, saya panggilnya ini Ika, Yunita, atau Pertiwi, Bu? Terserah Bapak. Oh, kalau terserah saya panggil sayang nanti kan susah. Ibu Ika, di dalam pengambilan isu ini pasti berkaitan dengan pembelajaran kita dengan
pembelajaran di agenda 3. Masih ingat pembelajaran di agenda 3 apa saja? Ya, di agenda 3 ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG, Pak. Oke, apakah isu yang diambil ini punya keterkaitan dengan ketiganya atau mungkin hanya salah satunya? Keterkaitan dengan ketiganya, Pak. Tiganya. Dengan ketiganya itu sudah dinarasikan belum di dalam laporan? Belum, Pak. Oke, masukkan itu setelah menarasikan fishbone, sampaikan juga narasi mengenai keterkaitan isu yang kita ambil dengan ketiga mata diklat itu atau mungkin salah satunya. Tapi kalau umpamanya berkaitan dengan ketiga-tiganya, silahkan disampaikan, dinarasikan dengan baik. Siap, Pak. Berikutnya kita ke inti laporan, yaitu ke tabel rencana Kegiatan. Aktualisasi. Kegiatan pertama untuk menyelesaikan isu adalah kegiatan persiapan, melakukan koordinasi dan diskusi dengan mentor. Yang dilakukan adalah konsultasi, bukan koordinasi. Kalau koordinasi nanti kesannya setara antara Ibu Ika dan mentor. Tetapi ketika Ibu Ika melakukan konsultasi, yang dilakukan seperti anak meminta ke orang tua untuk diberikan bimbingan, saran, masukan, karena mentorlah yang akan memfasilitasi Ibu Ika di lapangan, baik ke atas ataupun ke bawah. Seperti jadi yang dilakukan bukan melakukan koordinasi, tetapi melakukan konsultasi ke mentor. Ingat, yang kita lakukan dalam pembelajaran yang kita lakukan dalam Latsar ini adalah mengaktualisasikan kegiatan atau nilai, Bu. Bagaimana, Pak? Yang kita aktualisasikan di Latsar ini kegiatan atau nilai? Nilai, Pak. Betul sekali. Jadi yang kita lakukan ini adalah aktualisasi nilai, bukan aktualisasi kegiatan. Dengan tidak mengesampingkan kualitas kegiatan yang dilakukan. Yang kita lakukan ini adalah aktualisasi nilai yang kita pelajari mulai dari MOOC sampai dengan pembelajaran di kelas melalui virtual, baik sinkronus ataupun asinkronus, itu adalah pembelajaran nilai, pembelajaran karakter, pembelajaran akhlak. Jadi yang penekanannya adalah pembelajaran nilai. Kenapa? Karena penyusun kurikulum Latsar ini tahu betul teman-teman yang lulus dengan CAT, lulus dengan CPNS ini cerdas-cerdas, pintar-pintar. Tetapi yang ingin disampaikan, yang ingin ditanamkan dalam proses Latsar ini bukan hanya sekedar pintar, bukan hanya sekedar cerdas, tetapi ini mengenai tentang sopan santun, ini tentang bisa bekerja sama dengan tim. Ini bukan hebat-hebatan, ini bukan pintar-pintaran. Buat apa pintar? Kalau hanya pintar untuk diri sendiri saja, tidak bisa bermanfaat orang lain. Jadi sekali lagi kami mengingatkan, yang kita lakukan ini adalah mengaktualisasikan nilai dengan tidak mengesampingkan kegiatan, kualitas kegiatan. Baik, itu hanya mengingatkan ke Ibu Ika. Jadi yang kita lakukan pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian mempelajari aplikasi Sibaru. Sibaru ini kenapa harus dipelajari? Saya kira ini kan program nasional, pasti sudah ada admin, sudah ada operator, dan sebagainya. Mohon dijelaskan kembali Bu Ika, mengapa harus mempelajari aplikasi Sibaru? Kenapa saya harus mempelajari aplikasi Sibaru? Karena di dalam aplikasi tersebut, untuk tahapan pengusulannya saya sudah paham, Pak. Hanya saja dokumen untuk penginputan biasanya yang sudah diinput ada tanggapan koreksi dari pusat sehingga ada perbaikan. Jadi perbaikan dokumen itu yang akan saya pelajari nantinya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Artinya ini merupakan bagian dari tahapan kegiatan. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan tim Sibaru Provinsi. Tolong dijelaskan kenapa harus berkoordinasi lagi dengan tim Sibaru Provinsi. Toh ini kan sudah ada timnya pasti di kabupaten. Di kabupaten punya tim tersendiri enggak Sibaru?
Kalau di kabupaten tidak ada timnya, Pak. Kita di kabupaten staf hanya melakukan penginputan. Timnya dalam grup WA itu dibuat grup WA-nya oleh provinsi. Oh, jadi semua si baru ini yang pegang provinsi atau kabupaten, Bu? Kalau si baru ini, apanya maksudnya, Pak? Maksudnya yang pegang aplikasi. Oh iya, yang pegang aplikasi untuk di dinas masing-masing itu kabupaten. Tapi konsultasi pengusulannya tetap ke provinsi, Pak. Demikian, Pak. Anggarannya anggaran di kabupaten atau anggaran di provinsi? Anggarannya itu melalui pusat, tapi dilaksanakan oleh provinsi. Oh, begitu ya. Oke, baik. Mekanismenya. Oke, kita lanjut lagi. Melakukan koordinasi dengan tim Sibaru Provinsi. Berikutnya, mencari referensi mencari referensi terkait isi informasi. Jadi tahapan kegiatan jangan menggantung kalimatnya. Tahap mencari referensi terkait isi informasi mengenai apa. Langsung Ya, Pak. konkret dia. Nanti tinggal ditambahkan, kemudian mencari referensi desain grafis, oke. Mencari referensi layout-nya, kemudian penyusunan bukletnya. Terakhir, publikasi di lingkungan eksternal. Oke, saya tidak akan berlama-lama dengan substansi karena yang paling mengerti adalah mentor. Bu Ika, saya akan sampel satu untuk keterkaitan nilai, keterkaitan substansi mata pelatihan dengan kegiatan atau tahapan kegiatannya. Saya lihat di kegiatan keempat di tahapan kegiatan keempat juga membagikan hard file booklet di desa. Nilai yang diambil salah satunya adalah nilai anti korupsi. Kenapa melihat membagikan hard booklet di desa ini dalam nilai anti korupsi atau dalam konteks anti korupsi, di mana keterhubungannya membagikan hard file-nya dengan nilai anti korupsi? Silakan Bu Ika. Iya Pak, terima kasih. Kenapa saya mencantumkan nilai anti korupsi di dalamnya? Karena dalam pembagian buklet ini nantinya gratis, Pak. Jadi tidak ada pungutan biaya buklet yang dibagikan di desa. Jangan nanti ada salah pengertian dari desa bahwa buklet ini dibayar, begitu Pak maksudnya. Oke, baik. Jadi nilainya kejujuran, berarti ini tidak dibayar, tidak meminta imbalan ketika di lapangan nantinya. Dikira nanti hard file ini berbayar atau paling tidak sebagai sogokan ketika orang dapat hard file-nya dimasukkan ke dalam data. Tidak seperti itu ya? Tidak, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ika. Berikut yang akan kami simpan adalah keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan terhadap kontribusi terhadap visi misi daerah. Kita akan bahas pada saat nanti seminar aktualisasi bahwa betul kegiatan yang kita lakukan ini mempunyai keterkaitan atau mempunyai kontribusi terhadap visi dan misi kepala daerah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan nilai organisasi. Apakah di OPD Ibu Ika sekarang sudah punya nilai organisasi, Bu Ika? Di OPD saya, yang saya tanyakan beberapa waktu lalu, itu tidak ada visi misi yang terpampang secara jelas, Pak. Bukan, kalau untuk visi misi semuanya rata semua se-Indonesia. Visi misi itu kita tidak punya visi misi OPD lagi, kita mengacunya ke visi misi kepala daerah.
ke daerah. Kita tidak punya visi misi. Kalau dulu kan masih punya visi misi per OPD, sekarang tidak lagi. Semuanya mengacu ke visi misi kepala daerah. Kemudian yang kami ingin tanyakan mengenai nilai organisasi. Kalau kami di BPSDM punya SIP, sinergitas, integritas, dan profesional. Itu nilai organisasi dibuat oleh organisasi untuk merumuskan nilai organisasi apa yang ingin dibangun di OPD. Kalau di tempatnya Ibu Ika punya nilai organisasi atau tidak? Tidak ada sepertinya, Pak. Terus nilai integritas profesional ini ambil dari mana, Bu? Iya, jadi semacam saya merumuskan sendiri, Pak. Oke, baik. Kalau jangan merumuskan sendiri. Kalau umpamanya tidak ada, mending dikosongkan. Atau kalau umpamanya PU punya nilai, ya boleh diadopsi. Tapi kalau untuk dikarang sendiri, jangan. Oh ya, siap, Pak. Dan ini akan menjadi tugas kita bersama nantinya ke Ibu Ika, mungkin di jangka panjang atau di jangka menengah, untuk merumuskan sama-sama, kalau bisa idenya nanti dari Ibu Ika, untuk membuat nilai organisasi. Nanti ditawarkan ke mentor yang akan membicarakan langsung dengan kepala dinas. Ya, seperti itu. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak untuk tahapan kegiatannya. Koreksinya sedikit sekali, hanya tinggal ketambahan mengenai keterkaitan isu dengan agenda 3, kemudian apalagi tadi, alat analisis disampaikan hitung-hitungannya dan angkanya. Hanya itu saja, saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Ika sudah menyampaikan laporan dengan baik sekali, kemudian menjelaskannya dengan sangat sistematis kepada kami semua. Berikut ingin kami sampaikan bahwa waktu kita selama 1 bulan dalam aktualisasi itu tidak panjang. Oleh karena itu, manage waktu dengan baik, jaga kesehatan, tetap berkonsultasi dengan coach, dan yang paling utama, minta bantuan, bimbingan, saran kepada mentor. Semua progres di lapangan sampaikan kepada coach. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Coach. Ya, makasih banyak Bapak penguji sudah memberi pertanyaan dan masukan-masukan serta saran untuk perbaikan daripada rancangan aktualisasi Saudari Ika Yunita. Siap, Pak. Saran beberapa masukan itu kiranya nanti segera ditindaklanjuti. Saya kira tidak sulit, termasuk memasukkan kembali alat analisis itu. Nah, sebetulnya mereka ini Pak penguji sudah membuatnya semua. Nah, cuma memang saya menyampaikan agar dipersiapkan, bisa disimpan di lampiran. Nah, karena itu banyak, tapi tidak ada lagi bab khusus itu tempatnya, tapi di latar belakang di poin-poin penetapan isu dan analisis masalah itu bisa ditarik lagi ke situ. Mereka tidak akan sulit Pak penguji karena semua membuatnya. Cuma saya minta mereka menarasi, dan kalau diminta dijelaskan secara detail bisa, dan pasti mereka semua bisa itu. Menampakkan itu memang perlu. Silakan Ika Yunita ditarik, tapi jangan kebanyakan, nanti harus proporsional antara bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3 dan seterusnya, harus proporsional. Demikian juga yang lain-lain, semua untuk melengkapi rancangan aktualisasi Saudari serta Saudari Yunita. Demikian apa yang sudah kita diskusikan pada sesi pertama ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak penguji, Pak Amiruddin, Pak Mentor, makasih banyak, di backup terus, dukung terus, didampingi terus Saudari Ika Yunita selama 1 bulan ke depan. Insya Allah umur panjang, kita akan ketemu lagi di sini untuk mendengarkan laporan daripada pelaksanaan rancangan pelaksanaan aktualisasi Saudari Ika Yunita. Akhir daripada sesi ini, mari kita beri aplaus yang meriah kepada peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali waktu saya serahkan kepada Ibu host, Ibu Dian.
Pak Abu Bakar selaku coach. Terima kasih Pak Rian selaku penguji. Terima kasih Pak Amiruddin selaku mentor yang mendampingi Ibu Ika Yunita Fatili. Pada sesi ini ujiannya telah selesai, kemudian telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih. Saya persilahkan kepada Ibu Ika Yunita dan Pak Amiruddin untuk meninggalkan room seminar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian, berarti saya stop recordingnya, Ibu.